Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ratno Abidin, MPD. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Di sini kami akan menjelaskan tentang pendidikan berkemajuan. Dan di sini saya akan mengenalkan rekan-rekan saya sendiri adalah Nabila Sekarduta dan rekan saya Dia Alvina Febrianti dan Siti Mahfudo. Di sini saya akan menjelaskan tentang fondasi pendidikan berkemajuan. Fondasi pendidikan berkemajuan adalah agama, lebih tepatnya agama yang berkemajuan secara umum. Fondasi pendidikannya berlainan agama di satu sisi dan filsafat di sisi yang lain, tetapi ada titik kesepadanan yang menghubungkannya. Apa sih yang dimaksud titik kesepadanan? Titik kesepadanannya adalah kata sifat yang menerangkan atau menyifatinya, yaitu agama berkemajuan dan filsafat pragmatisme. Agama berkemajuan berpandangan bahwa agama harus menggembirakan bagi pemeluknya dan menginspirasinya untuk bertindak dan terlibat dalam memecahkan masalah kehidupan, sehingga mampu mendorong kemajuan sosial. Hal itu senada dengan pemikiran filsafat pragmatis yang melihat kegunaan filsafat dari dampak yang ditimbulkan dalam memajukan kehidupan. Dengan demikian, titik kesepadanannya terletak pada pragmatisme, yaitu agama maupun filsafat yang membumi yang diterapkan dalam kehidupan sosial. Slide selanjutnya akan diterangkan oleh Dia Alvina Febrianti. Ya, 3 dimensi pendidikan berkemajuan, yaitu ada pengalaman, berkemajuan, dan akal. Ya. Yang pertama, berkemajuan. Dimensi berkemajuan sebagai orientasi pendidikan bukan hanya digerakkan kesadaran bahwa kehidupan sosial selalu berkembang, tetapi juga berlandaskan pada semangat ajaran agama. Dimensi berkemajuan dalam pendidikan juga merupakan tuntunan atau sesuai dengan ajaran agama Islam. Agama Islam yang dipahami dengan akal suci dan ilmu mantik mendorong semangat untuk berijtihad, bekerja keras untuk mengeluarkan hukum-hukum agama. Dengan jalan demikian, maka agama Islam bisa fungsional dalam memecahkan problematika kehidupan. Sesuai pesan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang ada di itu, kalian bisa baca sendiri. Next. Pengalaman. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga memandang bahwa pengalaman amal soleh sangat penting dalam proses pendidikan. Hal ini dapat kita simak dari pesan dan kata-kata hikmah yang berulang kali disampaikan kepada murid-muridnya. Berikut ini, yaitu sedikit bicara tapi berbanyak bekerja. Siapa menanam akan mengetam. Selanjutnya, hidup-hidupilah Muhammadiyah. Jangan mencari penghidupan di Muhammadiyah. Pesan-pesan demikian menegaskan bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan memang memandang perbuatan amal soleh itu sangat penting. Sebab dengan beramal soleh,
seseorang akan mendapatkan pengalaman baru. Pengalaman itu akan digunakan untuk meningkatkan kualitas perbuatan atau pengalaman berikutnya sehingga menjadi lebih realistik. Next. Dimensi terakhir dari 3 dimensi pendidikan berkemajuan. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah dimensi akal. Dalam pandangannya, watak akal adalah menerima hal-hal yang suci dan bersih berupa ilmu pengetahuan, yaitu ada kan konsep akal menurut penuturan Dahlan. Ya, bisa kalian baca sendiri. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Siti Mahfudoh. Assalamualaikum, di sini saya Siti Mahfudoh. Saya akan menjelaskan postur filsafat pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, ada 3 filsafat pendidikan menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, yakni ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, ontologi di sini bersumber dari Kholik atau Sang Pencipta, dan makhluk itu pengalaman empirisnya. Maksudnya sebagai sarana pengalaman empiris kita diambil dari makhluk penciptaannya. Nah, yang kedua itu epistemologi. Epistemologi itu adalah sumber pengetahuan. Nah, di sini misalkan wahyu, akal, dan pengalaman. Nah, ketiganya ini harus menunjukkan tentang kebenaran. Nah, demi mencapai kemaslahatan kehidupan empiris di duniawi dan di akhirawi. Nah, yang ketiga yakni aksiologi. Aksiologi merupakan nilai baik atau buruk sebagian bersifat relatif. Misalkan wahyu itu bernilai mutlak. Maksudnya wahyu itu sudah benar, tetapi pemahaman manusia atau wahyu itu relatif. Nah, dari awal wahyu itu sudah benar, tapi pemahaman manusia misalkan mengartikan wahyu itu sebagai suatu yang awal mula dari Allah, misalkan awal mula dari Tuhannya. Nah, itu relatif. Pemahamannya relatif, tapi yang sebenarnya wahyu itu telah mutlak. Nah, oke, terima kasih. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari. Ngopo rek? Kulo gak krungu rek. Ora, yo wis ya. Iki Kumpulan kabeh rek. Enggak ngulang. Nah, wis, mari. Wes saiki.